warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dari SMK Negeri Ngerau, tepatnya kelas 11 OTKP. Kesempatan kali ini saya akan meresensi salah satu cerita dari aplikasi Wattpad yang berjudul Tulisan Sastra. Tulisan Sastra ditulis dan dipublikasikan oleh Tenderlova. Cerita ini merupakan salah satu yang paling populer dari 15 karya Tenderlova. Cerita ini telah berhasil dibaca sebanyak 10.300.000 kali di aplikasi Wattpad dan mendapat vote sebanyak 1.200.000 lebih. Cerita ini memiliki 34 part dan berhasil diterbitkan oleh penerbit buku Lafrance pada tahun 2020. Nova sendiri atau yang biasa kita panggil Kak memiliki sebanyak 15 karya di Wattpad termasuk tulisan sastra, narasi atau sequel dari tulisan sastra, Tirnata, Kaleidoskop, Oris, Sakuntala, dan masih banyak lagi. Sastra sendiri adalah cerita yang sangat relate dengan kehidupan nyata, menceritakan tentang keluarga Bapak Suyadi yang sangat bahagia, hidup rukun dan tentram. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Andika Sastra Gautama atau yang biasa kita sebut Sastra, yang hidup hanya untuk 3 hal, yaitu keluarga, musik, dan sahara. Sastra lahir di keluarga sederhana, dia anak keempat dari 7 bersaudara. Memiliki 6 saudara, yaitu Aditama Abelvan, Eros Bratadikara Nayaka, Jovan Akal Raksi, Adinata Ailen Caesar, Adelardo Ceta Irli, dan Kin Dananjaya. Sayangnya, Bapak Suyadi telah berpulang saat Jaya masih kelas 1 SMP. Mereka tinggal di dalam rumah sederhana bersama sang mama. Sastra memiliki seorang kekasih bernama Sahara. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Tapi yang membuat Sastra sakit hati adalah ternyata Sahara hanya menjadikannya pelarian dari Jeffrey mantan. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Demi hari hidup keluarga Bapak Suyadi dijalani dengan banyak suka duka. Setiap hari pasti ada momen yang tidak akan terlupakan, termasuk tingkah unik anak-anak mama, terlebih Sastra selaku tukang jahil dan sasaran kejailan. Suatu hari, Bang Tama pulang untuk melamar kekasihnya Larasati. Eros juga akan berencana melamar kekasihnya Rania. Akhir dari cerita ini bisa dikatakan sad ending, dikarenakan Sastra mengalami kecelakaan saat pulang ke rumah setelah mengantarkan Sahara ke rumahnya. Pernah ku baca puisi raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh rasa. Tuhan yang Setelah berhari-hari dirawat di rumah sakit, Sastra tidak bisa diselamatkan dikarenakan lukanya yang cukup parah dan dia hanya memiliki 1 ginjal, dikarenakan ginjal satunya didonorkan untuk adiknya. syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh rasa. Tuhan yang berikan rasa cinta. Sastra meninggalkan duka yang sangat dalam, terutama keluarga. Kelebihan dari cerita ini adalah ceritanya sangat relate dengan kehidupan nyata, sehingga kita para pembaca dapat merasakan suasana yang terjadi di dalam keluarga Bapak Suyadi. Di dalam cerita ini banyak sekali terselip amanat-amanat yang dapat diambil oleh para pembaca. Dan juga di awal cerita ini banyak sekali komedi yang tersirat, walaupun akhirnya sad ending. Kelemahan dari cerita ini adalah chapter atau partnya kurang banyak sehingga penggambarannya kurang jelas dan detail. Yang bisa diambil dari cerita ini adalah I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello. ini sangat layak dan bagus untuk dibaca, dan kabar baiknya cerita ini akan segera diseriskan. Dan resensi dari saya untuk cerita tulisan sastra. Jadi untuk kalian jangan lupa baca ya.
Ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.